tentang konsepsi kembali pada Quran dan Sunnah gitu. Kembali pada Quran dan Sunnah itu punya historitas yang cukup panjang di kesejarahan Indonesia atau Nusantara ya. Misalnya dulu ada perdebatan antara kaum tua dengan kaum muda gitu. Kaum muda itu cara beragamanya sudah dipengaruhi oleh gerakan-gerakan pembaru terutama dari Mesir, yaitu dari gagasan pembaruan Jamaluddin Al-Afghani, kemudian muridnya siapa? Muhammad Abduh, kemudian Muhammad Rashid Ridho ini. Dengan ketika itu tafsirnya dengan tafsir Al-Manar, majalahnya Al-Manar dan juga Al-Urwah Al-Wuthqa gitu. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika belajar di Mekah gitu, beliau berguru kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau gitu. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau itu madhabnya Syafi'i, Pak. Madhabnya apa? Syafi'i. Dan Mbah Yai Ahmad Dahlan juga madhabnya Syafi'i, Pak. Buktinya dari mana? Ada sebuah dokumen di Muhammadiyah, Pak. Ini yang masih jarang dibaca oleh warga Muhammadiyah. Sudah dipublish di SM, Suara Muhammadiyah. Dulu saya punya terbitan Universitas Malang ya. Sekarang sudah dipublish di SM. Kalau mau jenengan beli di SM. Namanya Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ditulis oleh murid termudanya Mbah Yai Ahmad Dahlan, namanya Kiai Haji Raden Hajid. Ini selama Kiai Haji Raden Hajid bergaul dan menjadi murid Mbah Yai Ahmad Dahlan itu, pemikiran-pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ditulis di dalam kitab itu, Pak. Ketika Kiai Haji Raden Hajid menggambarkan pemikiran keagamaan Mbah Yai Ahmad Dahlan, itu bagaimana? Singkatnya, kata Kiai Haji Raden Hajid, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu kitab-kitab yang mengisi pemikirannya, Pak. Karena kalau jenengan ingin membaca pemikiran orang itu lihat kitabnya, Pak. Kalau jenengan yang bukunya ini berarti ini yang nanti mencetak pemikirannya. Kalau orang nggak punya kitab, nggak punya buku, ya berarti kosong semuanya pemikirannya. Nggak canda-canda saja ya. Apa yang dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan gitu? Dalam masalah fikih, sebagaimana fikih-fikih yang dikaji oleh ulama Nusantara, yaitu fikih bermadzhab apa? Syafi'i ya, kira-kira Sulam Safinah. Padahal Sulam Safinah itu Safinatun Najat dan apa? Sulam Taufik. Kemudian Muqaddimah Hadramiyah, kemudian Fathul Qarib Mujib, Fathul Mu'in, kemudian apa? Fathul Wahab dan seterusnya, Pak. Kitab-kitab yang umum, I'anatul Thalibin dan seterusnya yang dikaji di pesantren. Apa, Pak? Itu. Ini kitab-kitab yang dibaca oleh Mbah Yai Ahmad Dahlan, artinya secara fikih itu ya sama dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Secara akidah aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, yang misalnya akidah Asy'ariyah, Aqidatul Awam, Jauharatul Tauhid, Ummul Barahin dan seterusnya, Pak, itu. Secara tasawuf, Pak, Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dulu menjalankan tasawuf, Pak. Secara umum dipengaruhi oleh tasawufnya Imam Ghazali. Mbah Yai Ahmad Dahlan bicara tentang ulama ulama yang jahat, Pak. Itu siapa yang bicara ulama Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bacanya Ulumuddin, Pak. Tapi yang muda ya Ulumuddin, ada mudhaf ilaih dimarfukan itu ya orang Indonesia kalau nyebut Ihya Ulumuddin itu salah itu. Tapi karena kalau kita baca Ihya Ulumuddin malah repot dan malah nggak pakai umum, jadi kita ikut-ikut sama-sama salah aja, Pak. Dan bidatul hidayah. Artinya pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan itu ya kayak kita lah, produk Nusantara, Pak. Pokoknya yang dikaji itulah. Tapi ternyata Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika berguru kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabau,
Syekh Khatib Minangkabau itu mazhabnya Syafi'i, tapi dia terbuka terhadap pembaruan, membaca tafsir Al-Manar, kemudian apa, majalah Al-Manar, Al-Urwa Al-Wuthqa, yang semuanya melihat kemunduran dunia Islam ini karena ada paham apa Pak, fanatisme, taklidisme gitu. Makanya Jamaluddin Al-Afghani, kenapa kok umat Islam tidak maju? Al-Islamu mahjubun apa? Bil muslimin. Kita tidak bisa maju itu karena pemikiran kolot kita gitu. Cara beragama yang kolot gitu. Tidak terbuka, tidak mau dikritik, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain gitu. Nah, ketika Mbah Yai Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia, Pak, beliau secara fikih itu masih bisa disimpulkan sama dengan fikih yang ada di masyarakat, Pak. Ya, kira-kira Mbah Yai Ahmad Dahlan yang masih usoli itu, masih kunut gitu. Sholat tarawihnya ya masih 20 rakaat atau 23 rakaat itu. Tapi spirit untuk melakukan apa, Pak, perubahan itu sudah muncul. Dibuktikan apa, Pak? Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah berani mengoreksi arah kiblat menggunakan ilmu hisab juga. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah menggunakan hisab dalam penentuan awal, kriteria awal bulan, Pak. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh karena harus pakai apa, ru'yatul hilal. Nah, prinsip keterbukaan inilah yang ada dalam organisasi Muhammadiyah gitu. Meskipun Muhammadiyah ya tidak langsung amalannya kayak jenengan yang sudah sistematis dalam apa, Pak, dalam rujukan-rujukan atau referensi-referensi ke tarjian, kan ada proses gitu. Ya. Kemudian 1925, Pak, di Muhammadiyah juga sudah melakukan apa? Sholat Id di lapangan. Padahal ini menyalahi pandangan mazhab Syafi'i, tapi karena Muhammadiyah melihat sholat Id di zaman Nabi itu selalu dilakukan apa, Pak? Di musola, Pak. Tidak di masjid, tapi di musola. Maksudnya ini piye kok tidak di masjid kok di musola? Musola di zaman Nabi itu maksudnya tanah lapang yang ada 200 meter dari Masjid Nabawi di pintu Madinah gerbang selatan itu disebut musola, tanah lapangan. Jangan-jangan pahami musola bangunan musola itu bukan itu. Itu disebut apa? Musola. Nabi itu yakhruju yaumal id, yauma idil fitri wa idil adha ilal musola. Dalam hadisnya apa? Wa ya'tazilu al-khuyat al-musola. Wanita yang haid itu disuruh apa? Mendatangi tempat, datangi sholat, mendatangi sholat Id, tapi tidak boleh membentuk shaf. Wa ya'tazilu al-khuyat apa? Al-musola. Nabi hanya satu kali sholat Id di lapangan, itu pun dalam hadis Abu Hurairah, apa? Asobahum matoron. Di Bulughul Maram jenengan bisa lihat, Pak, istilah yang digunakan apa? Musola. Nah, kenapa kok Muhammadiyah berani sholat Id di lapangan, Pak? Padahal bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Pemerintah Hindia Belanda juga tidak mengizini, nanti akan memunculkan semangat apa, Pak? Nasionalisme. Ini usaha-usaha Muhammadiyah dalam apa? Memahami agama tidak secara taklid, dengan kembali pada Quran dan Sunnah. 1927, Pak, Muhammadiyah membolehkan khutbah dengan bahasa bumi putra. Mungkin jenengan nggak menganggap permasalahan ini ada problem, Pak. Ada problem, Pak. Dalam kitab kuning mazhab Syafi'i, namanya khutbah itu tidak boleh selain dengan bahasa Arab. Di Fathul Mu'in, Pak, saya masih ingat. Wasyurita fihi ma arabiyyah. Wasyurita lan den syaratake fihi ma ing dalam khutbah loro apa arabiyyah dengan bahasa Arab. Littibai salaf wal khalaf, karena mengikuti orang salaf, orang kuno dan orang yang sekarang, Pak. Karena saya, Pak, kajian saya bertahun-tahun, Pak,
Dan insya Allah benar, kalau ini salah jenengan bisa ngoreksi saya. Nabi itu setiap khutbah pasti bahasa Arab. Saya sangat yakin Pak, 100% Nabi tidak pernah khutbah dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Nggak canda-canda Pak, jenengan serius banget. Dan itu saya yakin 100% Pak itu. Kalau salah saya siap untuk dikoreksi. Nggak, kenapa kok dalam fikih itu bahasa Arab ya? Karena tadi Pak, logikanya khutbah itu ibadah, Nabi khutbahnya dengan bahasa Arab, sehingga di Indonesia Pak, terutama Tuban, nanti kalau jenengan lihat sejarah Islam di Indonesia, Kabupaten Tuban itu yang paling getol anti khutbah selain bahasa Arab. Di sebagian tempat di khutbah di Tuban masih bahasa Arab Pak itu. Tapi kenapa Muhammadiyah memahami bahwasanya esensi khutbah itu apa Pak? Memberikan nasihat. Nabi itu kalau khutbah yudzakirun nas, mengingatkan manusia atau mengingatkan para sahabat atau memberikan nasihat. Berarti kalau nasihat ya harus bisa dipahami dengan jamaahnya. Ya itu kontribusi Muhammadiyah itu. Meskipun sekarang selain Muhammadiyah juga khutbah tidak bahasa Arab sudah dianggap apa Pak? Tidak apa-apa, tapi yang mengawali apa? Muhammadiyah. Nah, Mbah Yai Ahmad Dahlan ketika rapat tahunan di Muhammadiyah itu ya yang diserukan apa? Kembali pada Quran dan Sunnah. Meskipun Mbah Yai Ahmad Dahlan belum mengarah pada banyak ijtihad fikih Pak itu. Sehingga kalau misalnya Mbah Yai Ahmad Dahlan masih kunut subuh, yaitu sangat mungkin Pak, karena Majelis Tarjih baru menghapus kunut subuh itu 1972 di Muktamar Wira Disa. Berarti 1912 sampai 1972 Majelis Tarjih masih kunut subuh. Kan ada proses perkembangan pemikiran gitu. Nah, gitu. Kemudian di penerangan tentang hal tarjih Pak, di sana dijelaskan kenapa kok kita mendirikan majelis tarjih Pak. Di antaranya ada perbedaan pandangan keagamaan di lingkungan warga Muhammadiyah ketika Muhammadiyah sudah berkembang Pak. Di sana dikatakan Pak, perselisihan tentang agama itu sudah terjadi sebelum berdirinya majelis tarjih. Di antara alasannya apa? Tidak suka menghabisi urusan. Menghabisi itu maksudnya menyelesaikan ya, urusan itu dengan kembali pada Quran dan Sunnah, karena muncul pandangan fanatisme dalam bermadhab gitu. Nah, sehingga cara beragama Muhammadiyah, apalagi setelah lahirnya rumusan beragama tadi, rumusan paham agama Muhammadiyah tadi, beragama itu langsung kembali pada sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Meskipun demikian, yang perlu dicatat, Muhammadiyah tidak pernah anti apa Pak? Madhab. Muhammadiyah tidak bermadhab, tapi juga tidak anti madhab. Tidak anti bermadhab itu maksudnya apa? Karya-karya madhab Pak, madhab Syafi'i maupun madhab yang lain itu wajib dibaca. Wajib apa? Dibaca. Dipertimbangkan untuk mengeluarkan pandangan keagamaan, karena kita tidak bisa kembali pada Quran dan Sunnah tanpa membaca karya ulama. Sehingga majelis tarjih Pak itu ketika mengeluarkan putusan fatwa tetap kembali pada kitab-kitab ulama atau kitabku kuning. Bukan berarti majelis tarjih cuma modal Quran depak sama terjemahan kitab Bulughul Maram terus berijtihad Pak. Itu tidak ijtihad namanya. Ijtihad itu wajib tahu bahasa Arab. Itu dilakukan oleh majelis tarjih. Majelis tarjih kan misalnya majelis tarjih di era-era awal Kiai Haji Mas Mansur itu secara keilmuan kan sama dengan ulama-ulama Nusantara. Kitab kuning itu mau dibilang kuning, dibaca bolak-balik tetap bisa Pak gitu. Kiai Haji Raden Hajid lulusan pondok Termas Pak, yang terkenal apa? Mahfud At-Turmusi itu.
Tokoh-tokoh Muhammadiyah dulu alumni pesantren tradisional, Pak. Ya, hanya saja memang harus kita akui, Pak, tentang kajian Islam di Muhammadiyah itu disindir oleh Syed Agil Sirot. Muhammadiyah berjasa dalam amal usaha yang megah, tapi kajian Islamnya keropos itu. Mungkin itu betul juga, Pak. Ya, kita lihat PCM, BRM, PDM, nak kongkon ngaji wis dinomorkan sekian lah, gak begitu penting. Tapi foto oh ini bangga luar biasa, Pak. Yang kita yang hilangkan tradisi keilmuan. Ini yang perlu untuk dibangkitkan kembali. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana konsepsi kembali pada Quran dan Sunnah menurut Muhammadiyah, kembali pada Quran dan Sunnah ya sebagaimana yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih, dan produknya tadi fatwa dan putusan dalam pengkajiannya ya tadi melakukan ijtihad jama'i secara metodologi istimbatnya sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama gitu. Ya tadi sumber hukum Al-Qur'an dan Sunnah, metodologi ijtihad ada qiyas, ijma' dan seterusnya. Artinya bukan ijtihad secara perorangan tadi dengan modal Quran terjemah sama terjemahan Bulughul Maram, kan gak semacam itu, Pak. Kan tadi ada lembaga yang otoritatif, sehingga ijtihad Muhammadiyah, karena kita menyadari Muhammadiyah ini kalau perorangan itu tidak memenuhi kualitas atau persyaratan ijtihad. Bisa bahasa Arab, bisanya baru seberapa sih gitu. Menguasai kitab, menguasai fikih itu luas, ilmu hadis ya luas. Sehingga perlu ijtihad yang sifatnya apa? Sinergis, melibatkan banyak elemen atau kelompok yang sehingga tadi bisa menghasilkan sebuah pandangan atau putusan atau fatwa yang tidak diragukan dari Pak, secara keilmuan. Mungkin sikapnya itu ya.